Wali Kota Gorontalo Marten Taha menggugat masa jabatannya ke Mahkamah Konstitusi atau MK. Martin mengatakan bahwa sejatinya yang menggugat ke MK tersebut bukan hanya 7 kepala daerah, melainkan ada sekira 24 kepala daerah yang menggugat ke MK terkait periode kepemimpinan. Adapun untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo, Husnul Puhi. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, rekan Husnul. Baik, terima kasih rekan Nina. Dapat kami laporkan bahwa memang betul adanya Wali Kota Gorontalo Marten Taha menggugat masa jabatannya ke Mahkamah Konstitusi, di mana Marten mengatakan bahwa sejatinya yang menggugat ke MK itu bukan hanya 7 kepala daerah yang sedang viral saat ini, melainkan ada sekitar 24 kepala daerah yang menggugat ke MK terkait periode kepemimpinan tersebut. Martin menjelaskan bahwa alasan kenapa pihak dari beberapa kepala daerah menggugat masa jabatan ke MK itu ya karena untuk menguji dan melakukan penafsiran terhadap pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Sebab bagi Martin sendiri dalam pasal tersebut adanya hak konstitusi dari warga yang dilanggar oleh undang-undang. Ia pun menerangkan bahwa pada Senin 13 November 2023 kemarin sudah digelar sidang pendahuluan dan pada Selasa telah dilakukan sidang kedua sehingga pihaknya sendiri telah pada Desember 2023 bulan depan akan disampaikan keputusan dari sidang yang diajukan oleh 7 kepala daerah tersebut. Lebih lanjut, Martin mengatakan bahwa sejatinya masa kepemimpinannya sebagai Wali Kota Gorontalo 2 periode itu akan berakhir pada bulan Juni 2024. Namun karena bertentangan dengan adanya pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 tersebut, maka masa jabatan Martin akan berakhir pada 31 Desember 2023 di bulan depan. Dengan begitu, adanya polemik pemotongan masa jabatan dari beberapa kepala daerah ini, Martin tetap menyerahkan semua keputusannya kepada pihak MK. Karena itu juga, kata Martin, pihak Mendagri belum memberikan surat untuk pergantian kepala daerah diganti oleh penjabat. Yang seperti diketahui bahwa ada 7 kepala daerah mengajukan gugatan soal masa jabatan kepala daerah ke MK. Ketujuh kepala daerah tersebut yakni Wali Kota Gorontalo Marten Taha, Wali Kota Padang Henry Septa, Wali Kota Tarakan Khairul, Gubernur Maluku Murad Ismail, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Edardak, Wali Kota Bogor Bima Arya Sugiarto, Wakil Wali Kota Bogor Dedi Arahim. 7 kepala daerah tersebut menggandeng visi law office sebagai kuasa hukum. Mahkamah Konstitusi sendiri sudah menggelar sidang perdana gugatan terhadap pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada Rabu 15 November 2023 kemarin. Dalam gugatannya, para pemohon mempersoalkan pasal 201 ayat 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang dinilai merugikan para pemohon karena berpotensi memotong masa jabatan mereka menjadi tidak utuh 5 tahun sehingga berakhir pada 2023. Alasan para pemohon menilai mereka semestinya memegang masa jabatan 5 tahun sebagaimana yang diatur dalam pasal 162 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Mereka menilai seharusnya masa jabatan kepala daerah tersebut terhitung dari tanggal pelantikan para pemohon. Demikian rekan Nina yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, rekan Husnul Puhi. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan Wali Kota Gorontalo, Marten Taha. Kepala daerah itu, Pak, alasannya bagaimana dan saat ini sebenarnya bagaimana? Bukan cuma 7, banyak sekali kepala daerah. Cuma yang mewakili itu 7 orang yang menandatangani pengajuan itu. Sebab tidak semua puluhan, karena wali kota saja ada kurang lebih hampir 20. Gubernur ada 4. Maluku, Jawa Timur itu, kemudian kota, kabupaten lebih banyak lagi. Cuma hanya kami 7 yang kebetulan mewakili tergabung di dalam. Saya sebagai pengurus Apexi sehingga diminta untuk, dan kebetulan juga saya termasuk yang kena ini aturan ini. Jadi yang kami minta uji kepada MK itu yaitu pasal 201 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 itu minta penafsiran oleh, karena ada hak konstitusi dari warga yang dilanggar oleh undang-undang itu. Kan itu MK itu kan jika ada warga negara yang merasa hak konstitusionalnya
dirugikan, maka dia bisa mengadu ke sana. Makanya kami diterima. Sudah sidang pendahuluan dan hari Selasa sidang kedua, dan insya Allah awal Desember atau pertengahan Desember paling lambat sudah ada sidang keputusan mengenai masalah ini. Sebenarnya kalau untuk Pak Wali sendiri, kapan sih ininya? Saya itu berakhir tanggal 2 Juni 2019. Okay. Dilantik. Berarti berakhir 2 Juni 2024. Nah, sesuai ketentuan bahwa kepala daerah itu menjabat, kepala daerah dan wakil kepala daerah, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota, itu menjabat selama 5 tahun sejak terhitung tanggal pelantikan. Nah, kami bervariasi, ada yang selesai bulan April, ada yang selesai bulan Mei, ada yang selesai bulan Juni, ada yang selesai bulan Juli. Itu bervariasi itu antara kepala-kepala daerah, tidak sama. Karena pada saat itu tidak diserentakkan. Pilkadanya yang diserentakkan, tapi pelantikannya yang tidak diserentakkan. Nah, kenapa kami mengajukan? Ada kepala-kepala daerah yang mengajukan ini, tapi kepala daerah yang pilkadanya tahun 2020. Di mana mereka, walaupun dilantik tahun 2021, mereka itu mengajukan gugatan, kenapa kami dipotong berakhir tahun 2024, tanggal 31 Desember 2024. Karena pada saat 31 Desember 2024, mau tidak mau, suka tidak suka, sudah ada kepala daerah yang baru karena pilkada sudah berlangsung. Kalaupun belum ada yang baru, masih berproses. Karena pemungutan suara terhadap pelaksanaan pilkada sudah. Tapi kalau kami yang pilkada tahun 2018, yang kemudian diundurkan pelantikannya tahun 2019, itu tidak mengganggu proses pilkada. Karena pilkada dilaksanakan sebelum sesudah kami berakhir. Jadi makanya itu diterima oleh MK. Tapi kami serahkan semua keputusan kepada MK. Makanya sampai sekarang Pak Menteri kan belum mengajukan ke daerah untuk minta penjabat kan, karena masih berproses di MK itu. Kami harapannya ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.